Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas langsung saja dipimpin doa agar proses belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Baik, karena ini pertemuan pertama kali kita, mungkin ada yang sudah kenal ibu dan ada juga yang belum kenal. Nah, dengan itu maka izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nanti kemudian dilanjut dengan kalian ya. Oke, perkenalkan nama ibu Piti Fauzia, ibu asalnya dari Desa Maruyu. Nah, ada yang tahu Desa Maruyu? Dekat Bogor ya. Nah, oke, langsung saja ya, ibu absen biar ibu kenal kalian dan kalian juga udah kenal ibu kan? Oke, langsung saja ibu absen, silahkan duduk dengan rapi, dengarkan namanya saat ibu panggil. Oke, nanti boleh acungkan tangannya saat ibu panggil ya. Ahmad Raji, Ahmad Farhan, Rini, Fatimah, Fadli, Jidat, Adil. Udah ya semuanya? Tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa, dan tidak ada yang ya, alhamdulillah pada saya semua ya. Baik, karena ini pertemuan pertama kita dan ini adalah pertama kalinya kita belajar bareng. Semoga kalian tetap semangat ya. Pada pelajaran biologi di sini akan ibu sampaikan terlebih dahulu beberapa tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mengenai kompetensi sikap spiritual. Nah, di mana siswa dapat mensyukuri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk hidup dengan baik. Karena ini pertemuan pertama kita dan ini adalah pertama kalinya kita belajar bareng. Semoga kalian tetap semangat semua ya. Nah, pada pembelajaran hari ini atau pada pelajaran biologi di sini ibu akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mengenai kompetensi sikap spiritual, di mana siswa dapat mensyukuri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk hidup dengan keanekaragaman yang menakjubkan. Nah, selanjutnya siswa dapat mensyukuri anugerah Allah yang telah menciptakan sel yang berperan sebagai unit terkecil. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat mensyukuri pentingnya pola pikir ilmiah dalam mengamati, memahami ciri dan karakteristik sel yang berperan sebagai unit terkecil daripada kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengenai kompetensi sikap ilmiah dan sosial. Yang pertama, siswa dapat membaca literatur dengan teliti. Kedua, siswa dapat jujur melaporkan hasil penelitian dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, siswa dapat aktif dan responsif dalam menanggapi permasalahan dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi pengetahuan, di mana siswa dapat memahami komponen utama penyusun sel. Nah, yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan struktur sel. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian sel. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sel. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu mengenai kompetensi keterampilan siswa. Nah, yang pertama, siswa dapat merancang dan melakukan pengamatan mengenai sel. Selanjutnya, yaitu siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan mengenai sel. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat mempresentasikan hasil observasi mengenai sel. Baik, bagaimana? Sudah dibuka belum buku paketnya?
Sudah. Nah ya, pada kegiatan pembelajaran kita yang pertama kali ini, Ibu akan membahas tentang sel. Sebelumnya pasti kalian pernah mendengar kata-kata sel itu. Nah, apa sel itu? Apa ada yang tahu? Boleh ada yang mau menjawab? Ya, Ripa. Nah, betul ya, apa kata Ripa. Secara sederhananya, sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai komponen kimia penyusun sel. Tuh, kalian sudah baca belum di rumah buku paketnya? Belum ya? Oke, silakan dibaca terlebih dahulu ya, agar kita sama-sama bisa saling berdiskusi dan agar proses pembelajaran ke depannya dapat berjalan dengan baik. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca. Udah selesai ya? Oke, pada kesempatan pertama ini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu komponen kimia penyusun sel. Nah, kan kita belajar di sini ada 2 poin penting. Nah, apa saja itu? Yang pertama, unsur-unsur kimia di dalam sel, dan yang kedua yaitu senyawa penyusun sel. Nah, kalian bisa lihat ya di sini seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Seperti yang sudah disebutkan oleh Ripa tadi. Nah, sel ini merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, atau unit terkecil yang telah mampu melaksanakan proses hidup atau bioproses. Nah, unsur-unsur kimia di dalam sel ini berdasarkan analisis Absage, ya di dalamnya itu ditemukan banyak unsur. Ada yang tahu unsur itu apa? Ya? Nah, betul ya. Unsur ini ialah bahan yang tidak dapat lagi dipecah menjadi bahan lain dengan reaksi kimia. Nah, secara garis besar atau secara umumnya, unsur itu dapat dibedakan menjadi berapa? Ayo, ada yang tahu gak? Betul, Rizky. Unsur ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Nah, ingat, unsur secara garis besar atau secara umum dapat dibedakan menjadi berapa? Menjadi tiga kelompok. Nah, yang pertama ada unsur apa? Ayo. Unsur utama atau juga disebut dengan unsur-unsur makro ya, benar sekali. Oke, selanjutnya yang kedua ada unsur apa? Apa? Iya, betul sekali ya. Yang kedua yaitu ada unsur mikro. Kemudian yang ketiga ada unsur apa? Nah, yang ketiga itu ada unsur tambahan. Ya, betul sekali. Oke, kita lihat ya set selanjutnya. Nah, unsur-unsur kimia di dalam sel ini mempunyai komposisi. Contohkan di sini adalah komposisi kimia pada tubuh manusia. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di PPT ini ada gambar tabel. Atau kalian juga bisa lihat pada buku paketnya masing-masing. Di sini ada tabel dan simbol. Kemudian ada unsur dan presentasi dari berat tubuh manusia. Nah, kalau di sini ada sampel atau simbol O, C, H, dan N. Nah, ada yang tahu simbol O itu apa namanya? Ya, Naya? Ya, betul ya. O di sini artinya oksigen. Nah, simbol O, C, oksigen. Nah, si simbol O, C, dan H, dan N ini merupakan unsur-unsur yang menyusun sekitar 96% berat tubuh manusia. Selanjutnya ini ada Ca, F, K, S, Na, Ci, Mg. Nah, jenis unsur yang Ibu sebutkan tadi ini merupakan unsur-unsur yang menyusun sekitar 4% berat tubuh manusia. Kalian bisa lihat di situ. Ada unsurnya, kemudian ada apa? Ada simbolnya. Nah, kalian harus pelajari ya. Kalian juga harus tahu, misal itu singkatan dari apa, unsur apa. Kayak tadi, itu kan oksigen. Nah, senyawa itu ialah zat yang terdiri dari 2 senyawa atau lebih unsur yang berbeda yang berkombinasi dalam rasio tetap. Nah, senyawa ini dibedakan menjadi 2. Nah,
Apa yang pertama? Ada senyawa organik dan kemudian ada senyawa anorganik. Nah, senyawa organik ini ialah senyawa yang terbentuk dari unsur karbon C dan hidrogen dengan lambang atau simbol H. Nah, senyawa ini ialah senyawa yang terbentuk dari karbon C dan hidrogen dengan lambang atau simbol H. Nah, senyawa yang bersalah dari atau dibentuk dari organisme. Oke, selanjutnya senyawa anorganik. Apa yang dimaksud dengan senyawa anorganik? Ada yang tahu gak? Senyawa anorganik ialah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon C. Nah, kecuali senyawa yang mengandung apa? Mengandung ion karbon oksida atau silpida karbon. Selanjutnya, nah, komponen kimia penyusun sel ini tadi kan ada dua ya, ada senyawa organik dan anorganik. Nah, yang kita bahas yang pertama ada senyawa organik. Nah, senyawa organik ini tersusun atas unsur-unsur tertentu. Ada yang tahu unsur apa saja? Ya, karbohidrat, kemudian lipid atau disebut juga dengan lemak ya. Dan apa? Dan protein serta asam nuklea. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Ada yang tahu? Ya, betul. Karbohidrat ialah senyawa organik yang meliputi gula dan polimernya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nanti akan saya beri tugas ya, karena tadi sudah dibagi. Oke, nanti saja ya tugasnya. Selanjutnya adalah lemak atau disebut juga dengan lipid. Di mana ialah biomolekul berukuran besar yang tidak mencakup polimer sejati dan tidak cukup untuk disebut dengan mikromolekul. Nah, sekarang ada apa? Macam-macam lemak. Nah, lemak ini ternyata juga dibedakan lagi menjadi berapa, Bu? Menjadi tiga. Yang pertama ada lemak apa? Ayo. Ya, betul. Ada lemak sederhana. Yang selanjutnya ada lemak apa? Gini? Ya, betul. Ada lemak campuran. Kemudian yang ketiga ada apa? Apa nih? Lemak turunan. Nah, apa sih fungsi atau peranan si lipid ini dalam sel? Ada yang tahu gak? Oke. Nah, yang utama atau yang menjadi pokok peran lipid atau fungsinya di dalam sel ini yaitu sebagai apa? Sebagai sumber energi. Nah, selain menjadi sumber energi, lipid ini juga berperan untuk melindungi sel atau organisme dari suhu terlalu rendah. Selanjutnya, yang kedua itu memberikan perlindungan fisik terhadap organ yang dibungkusnya. Misalnya, ketika kita ditabrak. Ketika kita ditabrak tangan kita ditabrak oleh meja. Nah, pasti kan kalian pernah lihat ya, kalau kita belah ayam. Itu mungkin ada usus-ususnya atau di bagian-bagian tertentu ada organ tertentu. Nah, di mana di situ terdapat lipid. Jadi saat tertumbur sebelum mengenai organ, si lipid inilah yang kemudian memberikan apa? Memberikan perlindungan terhadap organ yang dibungkusnya. Jadi kan ketika kita membelah ayam kan nggak langsung nih semuanya amburadul gitu kan, enggak. Jadi pada saat adanya tabrakan ini tidak langsung mengenai organnya. Makanya oleh karena itu dia dapat melindungi fisik terhadap apa? Terhadap organ yang dibungkusnya. Selanjutnya merupakan zat cadangan makanan. Pasti kalian juga sudah tahu ya. Dan selanjutnya yang terakhir fungsinya itu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Nah, oke, selanjutnya ada apa? Protein. Protein ini apa sih? Ada yang tahu gak? Yang dimaksud dengan protein itu apa? Ya, betul ya Raisa. Protein ini ialah makromolekul utama sel yang apa? Sel yang memiliki bobot lebih dari 50% bobot kering sebagian besar sel. Nah, terdapat 8 tipe protein. Yang pertama itu protein struktural.
Kemudian yang kedua ada protein simpanan, ketiga ada protein transport, keempat ada protein hormonal, yang kelima ada protein reseptor, yang keenam ada protein kontraktil, dan yang ketujuh ada protein pertahanan, dan yang terakhir yaitu ada protein enzimatik. Oke, slide selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada asam nukleat. Asam nukleat ini juga disebut dengan asam inti. Kalau bahasa Inggrisnya nukleat acid. Ialah makromolekul yang berupa polimer, ya, disebut juga dengan polinukleotida. Nah, ada berapa tipe sih Bu asam nukleat ini? Ternyata ada dua tipe. Terdapat dua tipe asam nukleat. Yang pertama ada asam deoksiribonukleat, kemudian yang kedua ada asam ribonukleat. Nah, base nitrogen membentuk nukleosida ini dapat dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama ada pirimidin dan yang kedua ada apa? Ya, ada purin. Oke, untuk tugas selanjutnya untuk kelompok 1, silahkan kalian cari apa itu pengertian dari pirimidin, yang purin serta unsurnya itu bagaimana, maksimal 3 lembar saja, tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian untuk kelompok 2 silahkan cari mengenai struktur protein. Di situ ada patersier, silahkan cari dan silahkan kalau ada unsurnya digambar kemudian diwarnai, nanti dikumpul minggu depan ya. Oke, untuk kelompok 3 tadi kan sudah kita sebutkan ya, macam-macam lemak, lipid ada berapa tadi, terus lemak sederhana, ada lemak campuran dan lemak turunan. Nah, silakan kalian cari pengertiannya atau fungsi dari lemak tersebut dan apa saja manfaatnya. Nah, untuk kelompok 4 silakan cari pengertian serta gambar unsur dari karbohidrat yang tadi kita bagi menjadi 3 golongan. Ada apa saja tadi teh? Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, itu ya tugasnya, silakan kalian selesaikan per kelompok. Oke, mungkin cukup sekian ya materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami yang Ibu sudah sampaikan pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.